Negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik. Bukan soal partai, KIB segala macam. Jadi KIB hanya menumpang pada keresahan publik. Itu dasarnya. Jadi siapa yang mengasuh Anies? Relawan. Dari awal itu. Relawan. Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Iya. Jadi kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja, ya, yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang, hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer dengan kemajuan teknologi kita miliki. Kita hancur ini. Mereka hanya menggunakan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Menarik nih, karena yang dibutuhkan bangsa ini sekarang, hari ini adalah masyarakat yang kritis. Karena bangsa ini bangsa yang besar, sumber daya alam yang sangat kaya. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, yang menanggung keuntungan hanya sekelompok orang saja, hanya segelintir orang saja, dan beberapa kelompok kaum elit yang menikmatinya. Dan itu mestinya nggak boleh. Harusnya masyarakat yang menikmatinya. Maka masyarakatnya yang harus kritis, sehingga dibangunlah oleh berbagai elemen yang satu visi dan satu misi untuk membangkitkan kritisan masyarakat terhadap pemerintahnya. Terlepas siapa yang berada di pemerintahan, kritisan ini tidak merujuk kepada sosok Joko Widodo. Andai pun bukan Joko Widodo, kita tetap harus sekritis ini. Karena dengan begitu maka pemerintah akan lebih aware, akan lebih sadar bahwa apa yang dilakukannya itu mendapatkan feedback, mendapatkan masukan yang berharga. Karena kalau mengandalkan wakil rakyat yang ada di DPR, maka saya kira mungkin hanya 10% atau bahkan kurang yang betul-betul menjalankan amanat rakyatnya, yang betul-betul menyampaikan aspirasi rakyatnya. Sisanya apa? Sisanya menyampaikan aspirasi partai politik. Sisanya mengamankan uang hasil modal dia mencalonkan diri. Karena bermiliar-miliar, maka dia harus putar otak gimana caranya buat balik modal dan kemudian mendapatkan keuntungan. Kebanyakan para wakil rakyat tuh ya begitu. Bagaimana mau kita harapkan gitu? Di berbagai rancangan undang-undang saja ini kan banyak miss-nya, banyak yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Terus bagaimana mau kita percaya? Ngomong kosong itu para anggota dewan. Saya kenal beberapa anggota dewan yang dia naik tanpa uang besar. Dia naik karena dia keliling kampung dan dipercaya. Dan setelah menjadi anggota dewan, dia punya agenda untuk menampung aspirasi dari rakyat. Kemudian dia sampaikan pada eksekutif. Setiap hari dia posting di akun sosial medianya aktivitas harian dia. Hari ini ketemu si ini, besok ketemu si itu, lusanya menyampaikan ke eksekutif. Itu peran anggota dewan yang benar. Tapi berapa persen sih yang seperti itu? Saya kira dia juga kalau ngelihat teman-temannya pasti merasa miris. Sosok anggota dewan yang patut dijadikan role model. Basisnya aktivis, bagus memang. Dia paham, dia tahu peta politik, dia paham psikologi massa, dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Bukan yang tiba-tiba melabeli dirinya sebagai politikus tanpa rekam jejak sebagai aktivis, tanpa rekam jejak mengelola sebuah partai, mengelola organisasi, mencalonkan diri sebagai wali kota. Modalnya nama besar ayahnya. Nah ini kan kasihan rakyat. Saya kira rakyat yang jadi tumbalnya nanti. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini. Saya yang bukan pendukung Jokowi, baik di periode yang sekarang maupun yang sebelumnya, tetap berharap Bapak bisa menyelesaikan tugas ini dengan happy ending, dengan akhir yang baik, husnul khotimah.
Nah, ini masih ada waktu untuk Bapak memperbaiki kinerja manajemen. Saran saya, yang pertama Bapak lakukan sekarang, bersihkan orang-orang di tim Bapak yang kerjanya hanya merongrong, hanya meminta kue kekuasaan, tapi tidak menunjukkan kinerja yang benar sesuai evaluasi kinerjanya. Jangan takut, karena ini periode terakhir, tidak ada beban bagi Pak Jokowi untuk menjaga kubu-kubu lain mendukung Bapak. Saya kira Pak Jokowi fokusnya pada kepentingan rakyat saja, selesai. Kalau Pak Jokowi sekarang fokusnya pada kepentingan rakyat banyak dan sekaligus mengabaikan peran-peran dari relawan, dari partai-partai pendukung, gimana dong nasibnya pasca 2024? Kan Pak Jokowi juga ingin melanggengkan kekuasaannya, meskipun itu lewat anak-anaknya, meskipun itu lewat menantunya, meskipun itu lewat iparnya, dan seterusnya. Nah, ini yang sulit. Periode kedua ini bukan periode terakhirnya Pak Jokowi, tapi transisi menuju dinasti Jokowi yang akan dilanggengkan sepanjang-panjangnya. Mudah-mudahan persepsi itu salah ya. Yang benar adalah Pak Jokowi tidak punya beban. Nah, kalau sudah begitu, singkirkan orang-orang yang sudah kelihatan kinerjanya nggak bagus. Tarik itu orang-orang yang selama ini mengkritisi Bapak, baik dari kubu Bapak ataupun kubu yang seberangnya. Kubu Bapak siapa ya? Yang tadi itu Pak Abdillah Thoha, Syafiq Ali, Ernest Prakasa, Ahmad Syahal. Kumpulkan ke istana. Yang dikumpulkan itu yang seperti itu gitu. Akomodir masukan-masukannya, kemudian lakukan nasihat-nasihat. Sekaligus kan nanti Fahri Hamzah ada di situ, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, dan singkirkan itu penjilat-penjilat seperti Denny Siregar, Ade Armando, apalagi Abu Janda. Sekaligus dari teman-teman sayap kanan ya, PA 212, Babe Haikal, Slamet Ma'arif, Habib Rizik, bahkan Prof Din Samsudin. Itu kumpulkan bareng ke istana. Saya kira mereka pasti akan datang kalau didasari dengan sebuah undangan dalam rangka mengedepankan kepentingan rakyat banyak untuk mencari solusi. Ya seperti dulu lah di zamannya menjelang kejatuhannya Soeharto itu kan diundang itu para cendekiawan ya. Ada MH Ainun Najib, Amin Rais, dan tokoh-tokoh reformis lainnya berunding untuk menentukan arah kebijakan politik. Mumpung belum sampai tepi jurangnya ini. Kan kalau sudah sampai tepi jurang ini, satu langkah lagi aja udah jatuh.